Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Jika boleh berbicara jujur, Mimin sepenuhnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi sebenarnya di balik layar tim nasional Indonesia. Antara PSSI dan juga tim nasional Indonesia seakan-akan bahu-membahu untuk maju ke pentas Piala Dunia di depan publik. Namun kenyataannya prestasi yang dicapai Sintayong dicampakkan begitu saja oleh PSSI dan kabarnya sampai saat ini Sintayong pun belum menandatangani surat pemecatan dirinya. Kejanggalan di balik pemecatan Sintayong tidak sampai di situ. Tersiar pula kabar bahwa ada yang mengumpulkan pundit-pundit sepak bola Indonesia untuk menggiring opini pencinta bola Indonesia agar percaya Sintayong itu harus segera diganti dari kursi pelatih tim nasional Indonesia. Seperti yang semuanya sudah tahu, dikonfirmasi oleh PSSI, alasan utama dipecatnya Sintayong dari kursi kepelatihan tim nasional Indonesia adalah masalah komunikasi dengan pemain dan juga tidak bisanya Sintayong dalam memanage ruang ganti tim nasional Indonesia sehingga menjadi tidak kondusif. Fakta teranyar juga diungkap oleh mantan staf kepelatihan Sintayong di tim nasional Indonesia. Di sebuah podcast, ia mengatakan bahwa mantan anak asuh Sintayong di tim nasional Indonesia, yaitu Mark Klok, adalah seorang pembohong. Kita tahu Mark Klok pernah menjabat sebagai kapten tim nasional Indonesia di era kepelatihan Sintayong sebelum diaspora naturalisasi berdatangan. Seperti kita tahu, semenjak tidak dipanggil lagi ke tim nasional Indonesia, Mark Klok kerap kali menjelekkan nama Sintayong di luar lapangan. Dan hal tersebut, apa yang dikatakan Mark Klok, disangka langsung oleh mantan staf kepelatihan Sintayong di tim nasional Indonesia dengan menyatakan Mark Klok adalah seorang pembohong. Lebih lanjut, mantan staf kepelatihan Sintayong di tim nasional Indonesia itu mengatakan meskipun Sintayong hanya diam, akan tetapi sebenarnya Sintayong cukup mengesalkan apa yang disampaikan oleh Mark Klok yang tidak terbukti kebenarannya tersebut. Selain keganjalan demi keganjalan yang mengiringi proses pemecatan Sintayong, pesangon yang harusnya dibayarkan oleh PSSI ke pihak Sintayong secara full dikabarkan tidak akan dibayar full oleh PSSI dengan alasan ada target yang tidak dicapai oleh Sintayong. Jika kabar-kabar tadi benar adanya, ini sungguh menjadi hal yang memprihatinkan di tengah kebangkitan sepak bola Indonesia. Apakah kita sebagai pencinta sepak bola Indonesia hanya dipermainkan oleh PSSI, ataukah ada oknum dan juga sekelompok yang mengatur sepak bola Indonesia dan mengarahkan kemana sepak bola Indonesia akan berlabuh? Jika itu memang benar, maka penunjukan Sintayong sebagai pelatih tim nasional Indonesia adalah blunder bagi mereka. Tanpa disangka, Sintayong di samping profesional menjadi pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong sangat bekerja dengan hati, sangat tegas dengan pendiriannya, walaupun dapat banyak kritik dari pundit-pundit yang tidak jelas dan bahkan lebih pintar mulut daripada otak mereka sendiri. Dibukanya kembali program naturalisasi yang diprakarsai Sintayong dan juga dibantu oleh PSSI menjadi celah berikutnya untuk sepak bola lebih berkembang dan juga menjadi sesuatu yang di luar dugaan mereka-mereka yang ingin sepak bola Indonesia masih dapat mereka atur. Lebih lanjut lagi, satu pandangan besar yang pantang untuk dilanggar oleh Sintayong semasa melatih tim nasional Indonesia adalah tidak adanya pemain titipan di tim nasional Indonesia yang biasa terjadi di era pelatih-pelatih sebelumnya. Selain itu, Sintayong juga tidak dapat diganggu-gugat dalam pemilihan line up pemain. Mungkin faktor-faktor itulah yang menjadi alasan utama pemecatan Sintayong, karena tidak dapat mereka atur sesuai dengan kehendak hati mereka.
Jika asumsi Mimin tadi tersebut itu benar, maka kita sebagai pencinta sepak bola harus berterima kasih kepada Sintayong. Karena berkat dialah, perlahan demi perlahan, bobroknya di balik layar sepak bola Indonesia mulai terungkap. Dengan semua kontroversi yang terjadi di sepak bola Indonesia, Mimin mulai paham maksud arti kalimat yang pernah diucapkan oleh salah satu pandit sepak bola Indonesia dulu. Ia mengatakan bahwa orang yang bisa memajukan sepak bola Indonesia adalah orang yang tahu bagaimana cara merusaknya. Jika boleh Mimin analogikan, sepak bola kita seperti sebuah wayang yang diatur oleh seorang dalang. Kapan harusnya menang dan kapan harusnya kalah. Itulah sepak bola Indonesia. Sampai kapankah sepak bola Indonesia akan terus seperti ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.